Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ainita Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup agama Islam dan ekonomi. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah agama Islam. Baik, kita langsung mulai saja ya. Saya perwakilan dari kelompok 7 beranggotakan saya dan Kak Iwan Setiawan. Kali ini akan mempresentasikan mengenai agama Islam dan ekonomi. Islam adalah sistem kehidupan atau way of life. Islam itu menyediakan perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia ya, termasuk di dalamnya itu salah satunya adalah bidang ekonomi. Ekonomi Islam itu dibangun atas dasar agama Islam. Sehingga ekonomi Islam itu bagian yang tak terpisahkan atau integral dari agama Islam sebagai derivasi dari agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Ciri khas ekonomi Islam adalah tidak memisahkan antara norma dan fakta serta konsep yang rasional. Perdagangan menurut agama Islam, di dalam Islam itu berniaga, berdagang itu dihalalkan ya, tapi tentunya dengan tata cara, norma-norma yang sudah ada aturannya di dalam agama dan syariat Islam. Hal ini tujuannya tentu saja untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara etimologi, perdagangan yang intinya adalah jual beli. Al-ba'i artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, dan asyirah artinya beli. Adalah dua kata yang dipergunakan dalam pengertian yang sama tapi sebenarnya berbeda. Sementara itu pengertian al-ba'i secara terminologi, para ahli fikih menyampaikan definisi yang berbeda-beda. Di sini ada pendapat menurut Ibnu Qudamah, Imam Nawawi, mazhab Hanafiyah, dan juga menurut Al-Qurtubi. Menurut mazhab Hanafiyah, perdagangan adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai al-ba'i, seperti melalui ijab dan ta'ati, saling menyerahkan. Lalu kalau menurut Imam Nawawi menyampaikan definisi perdagangan sebagai berikut, yaitu mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan. Kalau menurut Ibnu Qudamah, mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan dan menyerahkan milik. Selanjutnya, menurut Al-Qurtubi, yaitu at-tijarah merupakan sebutan untuk kegiatan tukar-menukar barang yang di dalamnya mencangkup bentuk jual beli yang dibolehkan dan dimiliki dan memiliki tujuan. Dijelaskan dalam surat An-Nisa 29, tersebut dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan salah satu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah, dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan kepada suka sama suka dan bebas dari unsur riba. Selanjutnya akan kembali lagi kita sekarang lanjut ya, membahas mengenai sirkah. Sirkah menurut bahasa adalah ikhtilaf, berbaur. Adapun menurut istilah syirkah atau kongsi, ialah perserikatan yang terdiri dari dua orang yang lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Terkadang sirkah ini terbentuk tanpa disengaja ya, misalkan berkaitan dengan harta warisan atau lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang dalam melaksanakan aktivitasnya, memberikan jasa dan lainnya berdasarkan dengan prinsip syariah Islam. Seperti salah satunya atau ada 5 konsep akad ya, yaitu al-wadiyah atau disebut prinsip pinjaman murni, lalu syirkah yaitu bagi hasil. Selanjutnya at-tijarah yaitu prinsip jual beli, al-ijarah prinsip sewa, dan yang terakhir al-ajar walumullah yaitu prinsip jasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bank ya. Bank adalah sebuah lembaga perantara keuangan yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan. Itu memang kegiatannya itu mencakup 3 hal ya, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan juga memberikan jasa bank lainnya. Ya,
Bank itu memiliki banyak manfaat ya, salah satunya itu adalah bisa untuk investasi, melindungi nilai, informasi harga, fungsi spekulatif, dan juga manajemen produksi. Lalu selanjutnya mengenai prinsip dan konsep bank Islam ya, yaitu dibagi dua, yaitu prinsip titipan atau simpanan disebut al-wadiah, dan juga prinsip bagi hasil. Nah, dalam prinsip bagi hasilnya dibagi tiga juga nih, ada al-mudarabah, al-musyarakah, dan al-murabahah. Al-mudarabah yaitu adalah konsep yang sering digunakan dalam perbankan Islam. Prinsip al-mudarabah ini merujuk kepada perjanjian atau aturan di antara pemberi modal dan berniaga atau usahawan, pemberi modal dan menyediakan modal kepada berniaga atau usahawan untuk sesuatu proyek atau perniagaan. Nah, keuntungan yang hasil daripada perniagaan atau proyek itu akan dikongsi bersama antara pemberi modal dan penjaga atau usahawan. Nah, untuk jumlah perkongsian ini adalah jumlah yang dipersetujui antara kedua belah pihak. Walaupun keuntungan dikongsi bersama, kerugian adalah ditanggung sepenuhnya oleh pemberi modal. Selanjutnya itu murabahah itu merujuk kepada urusan atau kontrak jual beli antara penjual dan pembeli, di mana harga kos dan keuntungan dipersetujui oleh kedua belah pihak. Dalam prinsip murabahah ini, penjual perlu memaklumkan kepada pembeli harga kos dan beberapa keuntungan yang diperolehi daripada jualan tersebut. Konsep perbankan Islam ini memperbolehkan pelanggan buat pembelian tanpa perlu ribut tanpa perlu buat sebarang pinjaman. Pembeli kemudian akan membayar semua pembiayaan dalam bentuk bayaran bulanan atau bai muajal atau bai bitaman ajil. Lalu selanjutnya itu murasyakah, al-musyarakah maksudnya ya, merujuk kepada perkongsian di dalam perdagangan atau perniagaan. Dalam konsep ini, keuntungan yang diperolehi oleh daripada perniagaan akan dikongsi bersama oleh setiap rekan kongsi berdasarkan nisbah keuntungan yang telah dipersetujui. Sebelum kita bahas koperasi ya, koperasi itu sendiri adalah sebuah usaha yang dijalankan atau dilakukan oleh beberapa orang dengan tujuan bersama, kepentingan bersama, dengan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Nah, kalau di dalam Islam, koperasi ini adalah sebagai syirkah atau syarikah, yaitu lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. Dan lembaga yang seperti ini sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah, dan bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Jadi kesimpulannya, perekonomian sebagai salah satu sendi kehidupan yang penting bagi manusia. Oleh Al-Quran telah diatur sedemikian rupa. Riba secara tegas dilarang ya, karena merupakan salah satu sumber labilitas perekonomian dunia. Hal yang terpenting dari semua ini adalah bahwa kita harus dapat mengembalikan fungsi asli uang, yaitu sebagai alat tukar jual beli, bukan sebagai komoditi dengan cara memungut bunga sebesar-besarnya, karena hal ini adalah dosa yang sangat besar ya, dan diancam akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu seperti, dan orang-orang yang tetap mengambil riba setelah riba larangan Allah diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu ada di Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 275. Ya, demikianlah kesimpulan dari presentasi kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kita, dan semoga kita mendapatkan nilai yang terbaik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, subscribe, dan boleh komen ya, boleh menambahkan atau menanggapi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.